Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Cikgu Channel bersama Kak Latifah tentunya. Oke, kali ini kita akan mencoba membahas materi kelas 10 Matematika Peminatan, yaitu tentang persamaan eksponensial. Tapi sebelum kita masuk ke materi persamaan eksponen, ada beberapa materi prasyarat yang harus kalian kuasai terlebih dahulu sebelum kita membahas persamaan eksponen ini. Yaitu kalian harus ingat kembali materi SMP kalian yang dulu, yaitu tentang sifat-sifat eksponen ya. Eksponen itu apa, kemudian sifat-sifatnya apa gitu. Terus kalian juga harus pahami kembali materi-materi seperti persamaan linear, persamaan kuadrat, cara-cara mencari faktorisasi dari persamaan kuadrat gitu ya. Itu semua adalah materi-materi SMP kalian yang tidak boleh kalian lupakan sampai ke tingkat SMA, karena itu dasar-dasar yang sangat dibutuhkan dalam mempelajari matematika SMA ini. Iya, kita langsung saja masuk ke materi persamaan eksponen. Pertama kita bahas terlebih dahulu apa pengertian dari persamaan eksponen. Persamaan eksponen itu adalah persamaan yang memuat bentuk pangkat dan variabel yang terdapat dalam pangkat tersebut. Kalau persamaan itu berarti ada ruas kiri dan ruas kanan ya. Oke, kita misalkan seperti ini. Misalnya di ruas kiri ada 10 pangkat 2x kurang 3. Kemudian di ruas kanannya ada 100 pangkat x misalnya. Nah, ini merupakan persamaan eksponensial seperti yang disebutkan dalam pengertian tadi, bahwa persamaan eksponensial itu adalah persamaan yang membuat bentuk pangkat. Ini dia berbentuk pangkat dan dalam pangkat tersebut mengandung variabel. Perhatikan, di pangkat ini kan ada variabel x. Nah, jadi itu yang dimaksud persamaan eksponensial. Di pangkatnya mengandung variabel. Oke, berikutnya akan kita bahas beberapa bentuk umum dari persamaan eksponen dan cara penyelesaiannya. Bentuk yang pertama ada a pangkat fx sama dengan a pangkat m. A di sini maksudnya adalah bilangan pokoknya, atau dalam bahasa matematikanya dinamakan basis ya. Kemudian pangkatnya pangkat fx, yang artinya nanti bilangan itu berpangkat yang mengandung variabel. Dan di ruas kanan itu ada basis dan berpangkat m. M ini maksudnya adalah berpangkat yang berupa angka biasa saja tanpa ada variabelnya gitu. Oke, sekarang kakak contohkan, misalnya seperti ini. 2 pangkat 2x sama dengan 2 pangkat 4. Nah, bentuk yang pertama ini, contohnya adalah ini. 2 pangkat 2x sama dengan 2 pangkat 4. Di mana 2 ini adalah basis, fx-nya berarti berupa 2 pangkat x, seperti yang kakak bilang tadi. Pangkatnya mengandung variabel. Dan di ruas kanan ada basis dan ada pangkat yang hanya berupa angka biasa saja. Ciri-ciri dari bentuk pertama ini adalah basisnya harus sama. Seperti contoh ini tadi, basisnya di ruas kiri kan 2, berarti di ruas kanan juga harus 2 gitu. Ini adalah ciri dari bentuk umum yang pertama. Basisnya harus sama. Yang penyelesaiannya, nah kita masuk lagi ke penyelesaian ya. Yang penyelesaiannya adalah fx sama dengan m. Nah, jika nanti basisnya sudah sama, maka pangkatnya boleh kita ambil dan itu yang akan menjadi penyelesaiannya. Oh iya, bentuk umum yang pertama ini dia memiliki syarat, yaitu a-nya atau basisnya adalah tidak boleh sama dengan 1 dan a-nya harus lebih besar dari 0. Jadi nanti yang jadi basisnya ini boleh 2, boleh 3, boleh 4, boleh angka berapapun asal jangan 1 dan harus besar dari 0. Oke, sekarang kita akan selesaikan soal ini, yaitu 2
pangkat 2X sama dengan 2 pangkat 4. Kebetulan kan di sini basisnya sudah sama ya, yaitu adalah sama-sama 2. Berarti bisa ini langsung kita selesaikan, yaitu kita ambil pangkatnya, yaitu 2X dan 4 ini kita ambil, kita bikinkan di bawah 2X sama dengan 4. Kemudian untuk mencari nilai X-nya, berarti angka 2-nya ini kita bisa pindah ruaskan. Kalian masih ingat cara cepat memindah ruas? Yaitu apabila perkalian, pindah ruas menjadi bagi. Oke, berarti 2 ini kan posisinya sebagai perkalian ya, 2 kali X atau 2X gitu ya. Pindah ruas dia akan jadi bagi. Berarti 4 bagi 2. Dapatlah nilai X-nya 4 bagi 2 sama dengan 2. Berarti penyelesaian dari persamaan eksponensial kita ini adalah HP-nya 2. Gitu. Cara menguji himpunan penyelesaian kita ini adalah benar atau salahnya bisa dengan cara kita substitusikan ke soal, yaitu ke persamaan eksponensialnya. 2 pangkat 2X sama dengan 2 pangkat 4. Jika nanti ruas kiri dan ruas kanannya sudah sama, maka sudah benarlah himpunan penyelesaian kita. Coba kita substitusikan 2 ke dalam nilai X-nya. 2 pangkat 2X sama dengan 2 pangkat 4. Sekarang kita ganti X ini dengan himpunan penyelesaian yang sudah kita dapat tadi, yaitu 2. Ini kan X-nya sama dengan 2 ya, berarti X-nya kita ganti menjadi 2. 2 pangkat 2 X diganti menjadi angka 2. 2 pangkat 4. Kemudian ruas kiri lagi, 2 pangkat 2 kali 2 adalah pangkat 4. Sama dengan 2 pangkat 4. Nah, terbuktilah ruas kiri dan ruas kanannya sudah sama. Maka himpunan penyelesaian kita adalah sudah benar. Bisa dipahami? Oke, ini kan tadi contoh soal yang pertama ya, contoh soal 1. Kemudian kita lanjut ke contoh soal yang kedua, masih dalam bentuk umum yang pertama, yaitu 10 pangkat 2X kurang 3 sama dengan 100.000. Nah, ini contoh soal yang kedua. Nah, di contoh soal yang kedua ini, kalian bisa lihat antara ruas kiri dan ruas kanan itu basisnya belum sama ya. Ruas kiri basisnya adalah 10 dan ruas kanan basisnya adalah 100.000. Nah, di sini kita harus mengotak-atiknya supaya nanti basisnya menjadi sama. Bagaimana caranya? Caranya adalah seperti ini. Yang kita perhatikan di ruas kanan, 100.000 ini kira-kira kalau kita jadikan 10, dia akan menjadi 10 berpangkat berapa gitu. Supaya nanti kan basis kiri kanannya sama, makanya kita jadikan dia 10 berpangkat juga, sama seperti ruas kiri yang ada 10-nya. Ya, ternyata 100.000 itu adalah 10 berpangkat 5. 10 pangkat 5. 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 sebanyak 5 kali itu akan menghasilkan 100.000. Sampai di sini bisa paham? Oke, kita tulis yang ruas kirinya. Berarti 10 pangkat 2X kurang 3. Nah, sekarang basisnya sudah sama. Sudah sama-sama 10. Nah, jika basisnya sudah sama-sama 10, berarti kita bisa ambil kedua pangkatnya, yaitu pangkat kiri dan pangkat kanan ini, kita turunkan ke bawah. Itu nanti yang akan menjadi himpunan penyelesaiannya. Oke, kita turunkan ruas kiri terlebih dahulu. Pangkatnya berupa 2X kurang 3. Oke, 2X kurang 3. Kemudian kita turunkan pangkat di ruas kiri, yaitu pangkat 5-nya. Sama dengan 5. Nah, ini nanti yang akan menjadi himpunan penyelesaiannya. Tapi ini bentuknya belum sederhana. Kita harus cari terlebih dahulu nilai X ini berapa.
gitu. Jadi untuk mencari nilai X, berarti kita tinggalkan X sendiri di ruas kiri dan kita pindah ruaskan angka-angka yang lainnya. Yang pertama kita pindah ruaskan terlebih dahulu negatif 3. Negatif pindah ruas, dia akan menjadi positif 3. Berarti 2X sama dengan 5. Kemudian negatif 3 kita pindah ruas menjadi positif 3. Oke, kemudian kita pindahkan 2 ini ke ruas kanan. 2 ini kan posisinya sebagai perkalian. Kali kalau kita pindah ruas, dia otomatis akan menjadi bagi. Oke. Ya, sebelumnya kita tambah dulu ya. 5 tambah 3 berapa? 5 tambah 3 adalah 8. Nah, kita pindah ruaskan 2 ini menjadi bagi. Jadilah dia bagi 2. Dapatlah nilai X-nya sama dengan 8 bagi 2 adalah 4. Nah, didapat himpunan penyelesaiannya adalah 4. Oke, jika kalian ingin membuktikannya apakah himpunan penyelesaian kita ini sudah betul, maka kalian tinggal mensubstitusikannya ke dalam persamaan eksponensial di atas. Kalian substitusikan, nanti hasilnya pasti sama antara ruas kiri dan ruas kanan. Coba kalian masukkan angka 4 ini ke dalam nilai X. 2 kali X, X-nya ganti dengan 4, berarti 2 kali 4. 2 kali 4 berapa? 8. 8 kurang 3, 8 kurang 3 adalah 5, berarti 10-nya berpangkat 5. Nah, terbuktikan sudah sama dengan ruas kanan, yang mana di ruas kanan 10-nya juga berpangkat 5. Nah, sudah betul lah himpunan penyelesaian kita. Bisa dipahami sampai di sini? Ya, berikutnya kita akan masuk ke bentuk umum yang kedua, yaitu berupa A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx, di mana basisnya atau A-nya harus sama dan pangkatnya berupa fungsi, yaitu pangkatnya mengandung variabel, yang mana penyelesaiannya adalah Fx sama dengan Gx. Berarti penyelesaiannya adalah pangkatnya ini ya, pangkat di ruas kiri dan di ruas kanan, itu nanti yang akan jadi penyelesaiannya. Kemudian syaratnya apa? Dimana A-nya atau basisnya tidak boleh bernilai 1 dan basisnya lebih besar dari 0. Berarti sama juga dengan bentuk pertama tadi ya syaratnya. Cuman tadi bedanya, bentuk pertama itu pangkatnya di ruas kiri berpangkat yang mengandung variabel dan di ruas kanan berpangkat berupa angka biasa. Dan kalau bentuk umum yang kedua ini, pangkat pada ruas kanan itu mengandung variabel dan pangkat pada ruas kiri juga mengandung variabel. Itu bedanya. Oke, kakak contohkan misalnya contoh yang pertama di sifat kedua ini. 3 pangkat 2 kurang X sama dengan 3 pangkat X tambah 4. Oke, di sini bisa kalian lihat basisnya sama-sama 3. Kemudian pangkatnya sama-sama mengandung variabel X. Sama-sama ada variabel X-nya. Nah, jika basisnya sudah sama, di sini kebetulan basisnya sudah sama ya, sama-sama 3. Tapi kalau basisnya belum sama, kalian harus samakan dulu basisnya, baru kalian boleh ambil pangkat kedua ruasnya. Dan kebetulan di soal ini basisnya sudah sama antara ruas kiri dan ruas kanan, berarti kita boleh langsung ambil pangkatnya. Pangkat ruas kirinya 2 kurang X, berarti kita ambil, kita turunkan ke bawah. 2 kurang X sama dengan kita ambil lagi pangkat pada ruas kanan, yaitu X tambah 4. Oke, sekarang kita akan cari himpunan penyelesaian dari 2 kurang X sama dengan X tambah 4. Nah, di sini yang kakak katakan di awal tadi, kalian harus menguasai materi prasyarat dari persamaan linear. Ini kan persamaannya berupa bentuk persamaan linear ya, 2 kurang X sama dengan X tambah 4. Nah, kalau kalian sudah
duduk konsepnya ini di SMP, kalian akan mudah cara mencari nilai X dari persamaan linear ini, yaitu bagaimana kita dekat-dekatkan variabel yang sejenis, di mana 2 ini sejenis dengan 4 ya, dia sama-sama konstanta, dan min X ini sejenis dengan X karena dia sama-sama berbentuk variabel berpangkat 1. Oke, kita dekat-dekatkan yang sejenis, misalnya kita taruh sesama X itu di ruas kiri dan sesama angka kita taruh di ruas kanan, misalnya gitu ya. Berarti 2 nanti kita akan pindah ke ruas kanan, sedangkan nilai X yang ada di ruas kanan ini kita pindah ke kiri supaya dia berkelompok dengan sejenisnya gitu loh. Oke, berarti min X, kemudian kita pindahkan X ini ke ruas kiri. X kan positif, kita pindah ruas berarti dia menjadi negatif, jadilah dia menjadi negatif X. Sama dengan, ini ada 4, turunkan 4-nya ke bawah. Kemudian 2 yang ada di ruas kiri ini kita pindah ke kanan. Positif 2 pindah ruas ke ruas kanan berarti dia menjadi negatif 2. Jadilah hasilnya min X kurang X berapa? Iya, min 2X sama dengan 4 kurang 2 sama dengan 2. Oke, kita cari nilai X-nya lagi ya. Berarti min 2 ini kita pindah ruas. Min 2 ini posisinya adalah sebagai perkalian, bukan sebagai pengurangan ya. Jika dia sebagai perkalian, pindah ruas, dia akan menjadi pembagian. Negatifnya tidak berubah ya. Yang berubah itu adalah kalinya. Kali pindah ruas jadi bagi gitu. Berarti 2 per min 2 gitu. Bisa dipahami? Oke, 2 bagi min 2 adalah min 1. Oke, kita masuk ke bentuk persamaan eksponen yang ketiga, yaitu A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Maka, jika kalian menemukan soal yang seperti ini nanti, yaitu ciri-cirinya adalah basisnya berbeda. Ini yang pertama basisnya A dan yang kedua basisnya B, berarti itu kan maknanya basisnya beda gitu ya. Sedangkan pangkatnya sama, yaitu pangkatnya sama-sama fx. Nah, maka penyelesaiannya adalah kalian ambil pangkatnya tadi, pangkatnya yang sama ini yaitu fx-nya, kemudian kalian jadikan sama dengan 0. Nah, itu penyelesaiannya. Oke, kakak contohkan seperti ini. Misalnya ada soal 2 pangkat x kuadrat kurang 5x tambah 6 sama dengan 5 pangkat x kuadrat kurang 5x tambah 6. Coba kalian perhatikan, di ruas kiri basisnya adalah 2 dan di ruas kanan basisnya adalah 5. Sedangkan pangkatnya bernilai sama. Nah, berarti jika ada jenis soal yang seperti ini, maka dia termasuk bentuk persamaan eksponensial yang ketiga. Dan penyelesaiannya berarti kalian ambil pangkatnya yaitu fx-nya, kalian jadikan sama dengan 0. Nah, pangkatnya di sini kan x kuadrat kurang 5x tambah 6 ya. Ini pangkatnya. Berarti kalian ambil pangkatnya, turunkan ke bawah. Yang mana pangkatnya adalah sama. Oke, kita turunkan ke bawah. Berarti x kuadrat kurang 5x tambah 6 kita jadikan sama dengan 0. Nah, sekarang kita lakukan penyelesaian. Kebetulan ini adalah x kuadrat kurang 5x tambah 6 itu merupakan persamaan kuadrat. Berarti untuk mencari nilai x-nya, untuk mencari himpunan penyelesaiannya, kita cari menggunakan pemfaktoran. Masih ingat pelajaran kelas 2 SMP, yaitu pemfaktoran pada persamaan kuadrat? Nah, kita faktorkan. Bagaimana caranya? Apabila dikali menghasilkan 6, apabila ditambah menghasilkan min 5. Kira-kira angka berapa itu apabila dikali menghasilkan 6 dan apabila ditambah menghasilkan 5? Iya, angkanya adalah min 2 dengan min 3. Min 2 dengan min 3 apabila dikali menghasilkan 6, betul? Iya, betul ya. Min 2 dengan min 3 apabila ditambah menghasilkan min 5.
Betul ya? Oke, berarti inilah faktornya. X kurang 2 kali X kurang 3. Sekarang kita cari nilai X-nya. Untuk X yang pertama, X kurang 2. Min 2-nya jika kita keluarkan berarti dia menjadi positif 2. Ingat lagi pemindah ruasan itu ya. X sama dengan 2. Kemudian X yang kedua, X kurang 3. Negatif 3 jika kita keluarkan dia akan menjadi positif 3. Oke, didapatlah himpunan penyelesaian dari soal ini. Himpunan penyelesaiannya berupa 2 dan 3 gitu. Bisa dipahami? Oke, jika bisa dipahami maka kita akan lanjutkan bentuk-bentuk persamaan eksponensial ke bentuk keempat, kelima, dan keenam ya. Tapi insya Allah akan kakak lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Oke, berarti pembahasan kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Jika ada yang tidak dipahami dari penjelasan materinya, silahkan bertanya di kolom komentar ya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak berupa like dan subscribe-nya. Oke, nantikan video pembelajaran kakak selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.